Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah Sirri wa Sirri Syarrifi Syarrila Allahu Asma wal Sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang siapa Allah dan siapa Tuhan. Kalau kita tidak memahami siapa Allah, siapa Tuhan, kita akan terjebak. Kita akan mengingkari diri kita sendiri. Barang siapa mengingkari dirinya, mana mungkin bisa mengenal dirinya. Subhanallah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Lalu mana mungkin kita bisa mengenal diri ketika kita mengingkari? Saudara, perlu diketahui, Allah itu bukan Tuhan. Sekali lagi saya perjelas, Allah itu bukan Tuhan. Tapi Allah adalah nama sifat Tuhan. Siapa sifat Tuhan? Ya, kita ini yang bernama insan. Itulah sebabnya dikatakan dalam Al-Quran, al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la gairi. Insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Subhanallah. Kita inilah yang bernama Allah, sifat Tuhan. Sifat Tuhan, bukan Tuhan. Kita hanya sebatas mengenal diri kita sebagai sifat Tuhan. Biarlah Tuhan mengakui insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Itu kata Tuhan. Jadi kita tidak perlu mengaku, kita hanya sekedar mengenal diri kita sebagai sifat yang bernama Allah.
Disinilah banyak orang takut. Banyak orang takut sehingga dia mengingkari dirinya. Karena tidak memahami siapa Allah, siapa Tuhan. Tuhan itu sebenarnya tidak perlu dicari. Kita tidak akan mampu menemukan Tuhan. Kita tidak akan mampu menemukan kapas di dalam benan. Subhanallah. Tetapi kalau kita sudah melihat benan, pasti melihat kapas. Karena benang itu terbit daripada kapas. Ketika benang ini menjadi sarung, benang pun hilang ke dalam sarung. Tapi kalau kita sudah melihat sarung, pasti melihat benang. Karena sarung itu terbit daripada benang. Sarung itu adalah wujud benang. Benang itu adalah wujud kapas. Jadi kalau kita melihat sarung, pasti kita melihat benang. Karena sarung itu adalah wujud benang. Yang memenuhi sarung itu adalah benang. Kalau kita mau melihat kapas, maka lihatlah benang. Karena benang itu dipenuhi dengan kapas. Begitu juga kalau mau melihat Allah, lihatlah Muhammad. Dan kalau mau melihat Muhammad, lihatlah diri kita. Kita ini Allah, nama sifat, tapi bukan Tuhan. Tuhan itu tidak perlu dicari. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya apa? Tuhan itu sudah lenyap di dalam sifatnya yang bernama Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita tidak perlu lagi mencari Tuhan. Kita tidak akan bisa menemukan Tuhan. Tapi kalau sudah melihat sifatnya, pasti melihatnya. Karena Tuhan sendiri mengatakan, sifatku itu tidak lain daripada aku. Karena sifat ini terbit daripada dirinya sendiri. Subhanallah. Sebenarnya kalau kita sudah sampai di sini, sudah selesai perjalanan kita. Selesai. Kalau kita betul-betul menyadari siapa kita. Banyak orang mengingkari dirinya. Karena dia tidak tahu siapa Allah, siapa Tuhan. Padahal Allah itu adalah nama sifat Tuhan, bukan Tuhan. Nama sifat Tuhan. Siapa sifat Tuhan? Ya kita ini. Seperti isyarat dalam Al-Quran. Al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku. Aku rahasianya. Rahasia itu sifatku. Sifatku itu tidak lain daripada aku. Jadi kita
tidak perlu mengaku Tuhan. Biarlah Tuhan mengakui dirinya sendiri. Kalau kita kaji lagi, apa makna al-insanu sirri wa ana sirruhu? Insan itu rahasiaku, aku rahasianya. Ini kalau kita gali ini, apa maknanya? Subhanallah. Kita ini rahasianya, saudara. Kita ini rahasianya. Sebenarnya, jujur, insan itu rahasiaku, aku rahasianya. Sebenarnya ini kata isyarat, kata kias. Kenapa dikatakan kata kias? Karena manusia itu, insan itu adalah khalifah Tuhan di muka bumi. Khalifahnya. Apa arti khalifah? Pengganti. Maka disitu disebut insan itu rahasiaku. Mari kita merenung apa makna al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku, aku rahasianya. Begitu juga man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Ini juga sebenarnya kata kias. Bagi orang yang berpikir, barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Subhanallah. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Ini juga kata kias. Bayangkan saudara, begitu dekatnya urat leher, menyatu kita dengan urat leher. Kenapa dia mengatakan aku lebih dekat daripada urat lehermu? Sebenarnya juga ini kata kias bagi orang yang berpikir. Sekali lagi, saudara, Allah bukan Tuhan, tapi Allah adalah nama sifat Tuhan. Jujur, Allah itu, Tuhan itu tidak punya nama. Tidak punya nama. Kalau Tuhan itu punya nama, maka bertentangan dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un. Dia tidak seperti sesuatu. Kalau dia punya nama, berarti dia seperti sesuatu. Tidak perlu mencari Tuhan, tapi carilah dirimu yang sesungguhnya, yaitu diri sebenar-benarnya diri. Sebagian guru-guru kita mengatakan hakikat diri. Siapa hakikat diri yang sebenarnya? Demikian, semoga bisa kita merenung sama-sama agar kita bisa mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.